Usai pemilu presiden diperkirakan pergeseran peta koalisi dapat terjadi. Dalam sidang paripurna DPR RI yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, kekhawatiran bergulirnya hak angket ternyata tidak terbukti. Apakah itu merupakan sinyal-sinyal adanya perubahan arah dukungan dan peta koalisi? Apakah harapan yang dikemukakan Prabowo Subianto usai Pilpres 2024 mengenai bisa merangkul semua pihak akan terwujud dengan koalisi besar? Sidang paripurna DPR RI yang pertama pasca pemilu beberapa waktu lalu menunjukkan peta politik terkini di Senayan. Pembukaan masa sidang DPR yang dikhawatirkan akan menjadi ajang dimajukannya hak angket ternyata tidak terbukti. Dalam paripurna hanya ada interupsi dari politisi 3 partai yang menyinggung hak angket, yakni PKB, PDI Perjuangan, dan juga PKS. Sementara kubu Partai Persatuan Pembangunan, P3 dan juga Partai Nasdem sama sekali tidak mempersoalkan hak angket. Situasi itu kemudian ditangkap sebagai sinyal adanya perubahan peta koalisi pasca pemilu presiden. Sebelumnya bahkan sempat muncul dugaan rencana dibentuknya koalisi besar. Hal ini sempat disinggung Ko-Kapten Timnas Amin Sudirman Said dalam diskusi yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada awal Maret lalu. Mantan Menteri SDM itu menyatakan mendengar kabar adanya rencana seluruh parpol dimasukkan ke dalam koalisi besar. Katanya di misi-misi di luar sudah ada yang membuat skenario bahwa keadaan ini akan berlangsung selama 20-25 tahun. Bahkan sudah mulai ada bisik-bisik, sudah seluruh partai dimasukkan ini dalam satu koalisi besar, permanen, jangka panjang, tinggal 1 atau 2 ditinggalkan di luar itu. Ini satu etikat yang sangat buruk. Pengamat politik Lely Ariane menyebutkan gagasan koalisi besar jamak terjadi. Pemerintahan SBY di 2004 lalu juga menggunakan konsep yang sama. Koalisi besar digagas untuk memastikan sejumlah perwakilan partai yang bukan sebagai pemenang pemilu bisa mendapatkan posisi sebagai ketua parlemen dan juga mendapatkan jatah kekuasaan lainnya. Nah, kalau sekarang kemudian muncul gagasan kembali tentang koalisi besar, kita bisa membaca arahnya seperti yang akan terjadi 2014. Ya, paling tidak ada upaya dari koalisi besar ini untuk merebut kembali positioning di DPR yang kemudian di 2019 kemarin sudah berhasil mengembalikan marwahnya, ruh undang-undangnya untuk menempatkan pemenang legislatif menjadi ketua DPR. Nampaknya koalisi besar yang digagas pada awalnya gerakan yang akan dilakukan adalah bagaimana merebut kembali positioning itu sehingga tidak harus pemenang legislatif suara terbanyak dari partai politik yang memenangkan legislatif ini memperoleh kedudukan di DPR sebagai ketua DPR. Jadi saya kira itu nanti ke depannya mereka akan membuat gerakan-gerakan yang memposisikan mereka-mereka yang tergabung dalam koalisi besar itu untuk tentu saja targetnya adalah menepati porsi-porsi kekuasaan yang disiapkan oleh pemerintahan yang baru yang membentuk koalisi besar itu. Meski disebut belum ada pembicaraan formal, tapi komunikasi mengenai koalisi besar sudah mulai digagas. Akan menjadi menarik untuk disimak partai mana saja yang akan diajak bergabung dan juga mana saja yang ditinggalkan jika koalisi Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang pemilu kali ini. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dalam sidang paripurna DPR RI yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, kekhawatiran bergulirnya hak angket ternyata tidak terbukti. Situasi itu kemudian ditangkap sebagai sinyal adanya perubahan peta koalisi pasca pemilu presiden. Sidang paripurna DPR RI yang pertama pasca pemilu beberapa waktu lalu menunjukkan peta politik terkini di Senayan. Pembukaan masa sidang DPR yang dikhawatirkan akan menjadi ajang dimajukannya hak angket ternyata tidak terbukti. Dalam paripurna hanya ada interupsi dari politisi 3 partai yang menyinggung hak angket yakni PKB, PDI Perjuangan, dan juga PKS. Sementara kubu Partai Persatuan Pembangunan, P3 dan juga Partai Nasdem sama sekali tidak mempersoalkan hak angket. Situasi itu kemudian ditangkap sebagai sinyal adanya perubahan peta koalisi pasca pemilu presiden. Buat saya itu sebuah sikap yang gentle bahwa setelah pertarungan maka kita bisa kembali membangun bangsa ya. Tetapi saya kembali menegaskan bahwa check and balance adalah sesuatu yang niscaya dalam demokrasi ya. Monggo yang ingin membentuk koalisi besar itu sah
karena memang kalau kita lihat sistem Bang Doli selalu mengatakan bahwa tidak ada oposisi sebetulnya dalam sistem pemerintahan di Indonesia, adanya legislatif, tapi kita juga tahu betapa legislatif dalam beberapa hal bisa lumpuh ya, sehingga tetap perlu ada terminologi oposisi dalam rangka untuk menegaskan bahwa ada check and balance, ada kontrol kepada pemerintah. Nah, apakah koalisi besar akan terbentuk tergantung dari setiap partai, dan saya tetap menghargai apapun keputusan setiap partai, tetapi akan sangat baik kalau saya lagi-lagi sejak 2009 saya menyatakan proposalnya Mas Anies Baswedan beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Proposalnya Mas Ganjar beda dengan proposalnya Pak Prabowo, sehingga sebaiknya beri kesempatan kepada yang menang untuk memimpin, dan mereka yang belum menang maka menjadi oposisi yang kritis, konstruktif, tetap membangun tapi dari luar. Pernah membicarakan ya di antara pimpinan yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju itu secara lepas, tidak formal ya, membicarakan bagaimana koalisi atau kerjasama politik yang kemarin di Pilpres ini kita teruskan ya, kita permanenkan gitu. Karena apa? Karena pertama kan ini program-program yang menjadi program turunan dari visi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kan program-program yang besar yang membutuhkan dukungan stabilitas politik ya, baik itu di parlemen maupun di pemerintahan. Nah, oleh karena itu untuk mencapai untuk mempercepat ya proses pembangunan itu tentu dibutuhkan circumstance atau lingkungan yang kondusif untuk itu secara politik. Nah, kalau kita bisa mempertahankan, merawat kerjasama politik yang kita sebut sebagai Koalisi Indonesia Maju ini, ya itu akan lebih bagus. Nah, apalagi kan kita dalam waktu dekat juga akan menghadapi event politik yang satu lagi ya, itu pilkada ya. Jadi kalau kerjasama ini bisa dikembangkan, itu kan sangat ideal. Nah, nanti formasinya seperti apa, ya itu kan kita belum pernah membicarakan sama sekali. Jadi sebetulnya belum ada pembicaraan resmi atau formal di antara pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu. Saya mengkhawatirkan jangan sampai koalisi yang terbentuk kebesaran, tambun, obesitas yang kemudian tidak menyisakan kekuatan yang imbang di luar pemerintahan, di parlemen untuk mengimbangi pemerintahan. Mengapa hal itu saya katakan? Karena 3 hal. 1, modal politik Pak Prabowo hari ini sudah besar dibandingkan Pak SBY dan Pak Jokowi di awal pemerintahannya. Pak Jokowi misalnya contoh 10 tahun yang lalu beliau itu didukung oleh 53 dukungan publik, kemudian parlemen, kita bicara konteks parlemen itu 36% dukungan parlemennya. Nah, sementara Prabowo Gibran kalau kita perhatikan data berdasarkan data real count sementara KPU maupun quick count hitungan kursinya itu sekitar separuh parlemen sudah mereka kuasai, 50%-nya dari 4 partai Demokrat, Golkar, PAN dan Gerindra. Nah, suaranya memang sekarang 45% kursinya, tapi mereka sekarang 50% kalau dia hasil pemilu yang baru. Itu yang menyebabkan menurut saya modal awalnya pun tidak kecil, sudah besar. Jadi berpotensi terbentuk Prabowo didukung oleh dukungan parlemen sudah 50%, dukungan publik yang juga hampir 60%. Satu itu. Yang kedua, mungkin sedikit izin saya menjelaskan, potensi pergeseran peta koalisinya sangat besar. Kita lihat dari karakter partainya. Kita lihat misalnya kita mulai dari PKB dan P3. DNA politik partai ini saya sulit membayangkan bahwa PKB akan di luar pemerintahan. Jadi menurut saya akan terwujud, soal waktu saja. Mas Hanta, bagaimana peta koalisi selanjutnya? Apakah harapan Prabowo untuk dapat merangkul semua pihak dapat tercipta? Tim TV One mengabarkan.